Sebelum nonton video ini, silakan subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan jangan lupa like, komen, dan bagikan ke media sosial Anda. Halo sahabat Sapi Oke, kembali lagi di channel Sapi Oke. Kali ini kita akan membahas tentang mengatasi penyakit kudis pada sapi. Sapi yang terkena kudis adalah hal paling tidak disukai oleh peternak, jadi kita harus waspada dalam menangani sapi yang terkena kudis. Jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi karena salah penanganannya. Dan inilah cara penanganan sapi yang terserang penyakit kudis, simak videonya. Penyakit kulit merupakan salah satu penyakit yang banyak menjangkit sapi dan bisa berakibat fatal pada perkembangan sapi. Maka dari itu, penyakit tersebut harus ditanggulangi secepat dan sebaik mungkin agar tidak menular pada sapi-sapi lain. Contohnya penyakit kudis. Penyakit kudis atau yang biasa dikenal dengan skabis adalah penyakit yang terjadi pada kulit sapi dan ditandai dengan kulit mengeras dan berkerak. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh infeksi jamur dan bakteri. Cara mengobati sapi-sapi yang terjangkit penyakit ini yaitu harus dengan cara topikal atau jenis pengobatan yang diaplikasikan di luar tubuh atau sebatas permukaan kulit. Pengobatan harus dilakukan dengan cara memberikan obat anti jamur, anti parasit kutu. Salah satu tanda yang bisa diamati jika sapi terserang kudis adalah sapi menjadi sering menggigit-gigit bagian tubuhnya. Selain itu sapi juga sering menggosok-gosokkan badannya pada kandang, seperti menggaruk-garuk. Apabila serangan kudis sudah mulai parah maka akan timbul kerontokan bulu pada kulit sapi dan nanah mulai muncul pada bagian tubuh. Kemudian akan timbul semacam kerak yang berwarna abu-abu pada kulit sapi yang terkena kudis. Kerak abu-abu tersebut jika disentuh akan terasa kaku. Penyakit yang biasa menyerang sapi, kambing dan domba ini secara umum biasa disebut sebagai penyakit kudis atau buluk buduk. Yang perlu diwaspadai adalah penyakit kudis ini juga merupakan penyakit zoonosis dan dapat menular pada manusia. Kebersihan kandang yang tidak terjaga adalah penyebab utama sapi terkena kudis ini dan biasanya disebabkan oleh alat dan kandang yang kotor. Hal ini karena kotoran tersebut terkadang mengandung tungau Sarcoptes KB yang merupakan jenis tungau penyebab kudis yang bisa menular pada manusia. Cara penularan penyakit kudis tergolong sangat mudah karena pada ternak sapi dan kambing yang sehat biasanya akan mudah tertular jika terjadi kontak langsung dengan ternak sapi, kambing, domba yang terkena kudis. Jadi yang perlu diamati adalah, jika ternak sapi Anda seperti terserang gejala gatal-gatal dan sering menggosok-gosokkan badannya pada tiang kandang atau pada pagar kandang serta sering menggigit-gigit bagian tubuhnya, mungkin ternak sapi Anda terserang kudis. Cara mencegah dan mengobati kudis. 1. Aliran udara dan sanitasi kandang usahakan bagus. 2. Kandang sapi selalu dalam kondisi kering dan terjaga kebersihannya. 3. Hewan yang terdiagnosa kudis harus dipisahkan dan dikarantina. 4. Usahakan agar lokasi kandang selalu berjauhan dengan tempat tinggal Anda untuk mencegah penularan kudis ini pada manusia. Cara mengobati kudis pada sapi. Pengobatan secara alami, tradisional. 1. Pengobatan yang aman biasanya dengan pemberian minyak kelapa dicampur dengan kapur barus kemudian gosokkan pada kulit yang terkena. 2. Serbuk belerang. Dicampur dengan kunyit dan minyak kelapa yang sudah dipanaskan. Gosokkan pada kulit sapi. Bisa juga digosok dengan air tembakau. Pengobatan medis. Salah satu contoh pengobatan medis dapat dilakukan dengan injeksi, suntik, ivermectin, Ivomec, merek dagang. Atau Anda juga bisa menggunakan obat intermectin untuk pengobatan medis pada kulit sapi yang terkena kudis.